Perkenalkan, nama saya Jite Sitohang, NPM 2109100055. Saya dari Prodi PGSD dan saya dari kelas B. Ini tugas dari konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dian Nuwansari, HSMPD. Pada video ini, saya akan membahas organ dan sistem organ makhluk hidup. Perlu kamu ketahui bahwa makhluk hidup itu terdiri dari 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Struktur tumbuhan yang pertama adalah bunga. Bunga memiliki bagian-bagian yaitu mahkota, kelopak, dasar bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dan tangkai bunga. Bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan. Jadi, setelah terjadi pembuahan, maka akan menjadi biji yang mengandung embrio. Benang sari adalah alat kelamin jantan, putik adalah alat kelamin betina. Mahkota berfungsi untuk menarik serangga. Lalu kita masuk kepada bagian kedua, yaitu akar. Tahukah kamu akar pada tumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu akar tunggang dan akar serabut, di mana pada perbedaan pada kedua akar ini dapat dilihat. Pada gambar di mana jumlah akar serabut itu jauh lebih banyak dari akar tunggang. Sebagai contoh, tumbuhan berakar tunggang, yaitu mangga, durian, dan jambu. Sedangkan tumbuhan berakar serabut yaitu jagung, tomat, dan kelapa. Akar berfungsi untuk mengokohkan tegaknya tubuh tumbuhan. Tumbuhan menyerap air dan garam mineral, serta mengalirkannya ke batang dan daun. Dan selain itu, akar berfungsi menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah tanaman ubi. Pada awalnya akar dari tanaman ubi, namun tanaman ubi tersebut menyimpan makanan cadangannya pada akar. Jadi, tanaman ubi merupakan salah satu tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada akar. Yang ketiga adalah batang. Batang merupakan saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat cepat sampai ke daun batang, juga berfungsi agar tumbuhan dapat tumbuh tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Struktur tumbuhan yang keempat adalah daun. Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis karena terdapat klorofil yang letaknya ada pada jaringan spons atau bunga karang dan jaringan tiang atau polisade. Bagian bawah pada daun adalah stomata yang berfungsi untuk pernafasan atau respirasi dan juga penguapan air atau transpirasi. Kita telah selesai membahas fungsi dan juga struktur dari tubuh tumbuhan. Lalu kita masuk bagian kedua, yaitu struktur dan fungsi tubuh hewan. Gambar tersebut adalah gambar lumba-lumba. Sistem alat pernafasan pada hewan itu berbeda-beda antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Misalnya hewan lumba-lumba dan ikan mas. Lumba-lumba bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan mas bernafas dengan insang. Berikut ini adalah alat pernafasan pada hewan. Yang pertama itu adalah paru-paru, contohnya lumba-lumba. Yang kedua itu insang, contohnya ikan mas. Kulit contohnya cacing, trakea, contohnya nyamuk dan lalat. Dan yang terakhir ialah paru-paru buku, contohnya kalangjengking dan laba-laba. Hewan dan alat tubuhnya termasuk alat pencernaan perkembangan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta bahan pangannya, di mana dapat digolongkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya kambing, sapi, dan kerbau. Karnivora adalah hewan pemakan daging, contohnya harimau, ular, dan serigala. Omnivora adalah hewan pemakan daging,
dan tumbuhan, contohnya adalah babi. Sistem gerak pada hewan, gerak aktif dilakukan oleh otot, sedangkan gerak pasif dilakukan oleh tulang. Otot sebagai alat gerak aktif pada hewan dan manusia memiliki 3 jenis berdasarkan struktur dan cara kerja dari masing-masing otot. Sedangkan tulang terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan struktur yang menyusunnya pula. Otot pada hewan dan manusia dibangun dari jaringan otot. Pada masyarakat awam, otot lebih dikenal dengan sebutan daging atau urat. Sedangkan tulang merupakan jaringan ikat yang dibangun dari sel-sel tulang, berperan sangat penting dalam proses pembentukan darah. Sistem transportasi pada hewan. Sistem peredaran darah disebut juga sistem transportasi yang terjadi pada hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan-hewan tersebut dilengkapi dengan sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem terbuka, darah bercampur dengan cairan yang terdapat pada rongga-rongga tubuh maupun pada ruang-ruang antar jaringan. Sistem peredaran darah tertutup dapat dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah tunggal dan peredaran darah ganda. Kita masuk kepada manusia. Alat indera pada manusia, apakah itu alat indera? Alat indera adalah organ yang peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki 5 alat indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Pertama adalah mata. Mata adalah alat indera yang peka terhadap cahaya. Mata dilindungi oleh alis, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Dinding bola mata terdiri dari 3 lapis, yaitu sklera, koroidea, dan retina. Koroidea merupakan lapisan kedua mengandung banyak pembuluh darah. Bagian depan lapisan ini sedikit terbuka dan disebut dengan pupil. Sel-sel koroidea di sekitar pupil mengandung warna yang disebut iris. Lensa mata terletak di belakang pupil berfungsi membentuk bayangan benda. Lensa mata berbentuk cembung dan lentur. Retina atau selaput jala sebagai penangkapan bayangan benda. Retina mengandung reseptor yang peka terhadap cahaya, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang berfungsi pada cahaya suram dan tak berwarna. Sel kerucut berfungsi pada cahaya terang dan mengenal warna. Alat indera manusia yang kedua yaitu adalah telinga. Telinga adalah organ peka terhadap suara. Telinga terdiri atas telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, gendang telinga. Telinga tengah terdiri dari tulang martir, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Telinga dalam terdiri dari rumah siput, 3 saluran gelung. Alat indera manusia yang ketiga ialah kulit. Kulit adalah indera yang peka terhadap rangsangan, berupa sentuhan, tekanan, sakit, dan panas. Jadi kulit itu dapat merasakan rangsangan sentuhan seperti kita terkena duri atau paku, sakit atau seperti kita terkena air panas. Nah, lalu yang keempat adalah hidung. Hidung mempunyai kemoreseptor yang peka terhadap rangsangan zat kimia berbentuk gas yaitu bau. Yang kelima adalah lidah. Lidah memiliki kemoreseptor yang peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Permukaan lidah kasar karena dipenuhi oleh tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Jadi, coba kamu perhatikan lidahmu. Lidahmu pasti memiliki tonjolan-tonjolan kecil pada lidah. Tonjolan itu disebut papila. Lidah memiliki 4 kuncup pengecap yaitu pengecap manis pada ujung lidah, pengecap asin pada tepi lidah, pengecap pahit pada pangkal lidah, dan pengecap asam pada tepi lidah bagian belakang. Jadi, kita manusia dapat merasakan makanan itu manis, asin, pahit, dan asam. Itu karena kita memiliki lidah. Karena lidah kita itu memiliki 4 kuncup perasa. Sekian penjelasan saya.